lap badan, bantu Simbah pakaikan baju. Simbah udombloyo tidak pakai baju sama sekali ya. Nggak sholat mbak, kok lakoni karmu nggak karmu, kan itu urusan masing-masing. Dagingnya tak cemplungkan ya besti. Mbah Kuki pokoknya lek masak sembarang itu bumbunya sedikit kayak kalau seumpamanya kita tidak dapat rezeki dari angpau, ya semoga dapat rezeki dari pintu yang lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Bajuku balapan besti, yang dalam lebih panjang, yang luar lebih pendek. Ya maklum, hari ini dingin banget ya. Tadi pagi itu suhunya 6 derajat Celcius. Jadi saya pakai bajunya ya seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin jadi bahan tertawaan ya, tapi kalau di sini udah biasa. Ini aku lagi beresin kamarnya Simbah, dimulai dari mengebatkan selimut-selimut ini, apa pokoknya merapikan selimut gitulah ya. Ini radio sama senternya Simbah ya harus ditaruh di bawah bantal. Jadi kalau mbahnya butuh sewaya-waya tinggal gerayah-gerayah bawah bantal gitu aja. Ini selimutnya, guling besti, iya. Ini selimutnya Simbah rangkep 3 ya, 1, 2, 3. Dan yang 2 ini adalah selimut dari bulu ya. Bulu angsa sama satu lagi bulunya embuh, saya tidak tahu. Pokoknya mbahnya itu bilangnya yang satu yayong, yang satu ngoyong gitu loh. Saya tidak paham. Terus ini selimut biasa kayak gitu. Dan ini adalah handuk buat keruduan Simbah. Jadi kata Simbah itu walaupun badannya sudah selimutan, terus kemudian pakai masker, tidur juga pakai topi, tapi katanya itu mukanya yang jidat sama yang sebelah-sebelah sini itu masih kademen. Jadi kalau tidur itu ini buat kerukup muka kayak gini besti. Jadi sama sekali nggak kelihatan apa-apa. Simbah aku tuh khawatir kalau nggak bisa nafas mianke. Tapi kan mbahnya maunya gitu, ya sudahlah ya. Padahal penghangat ruangan di kamar juga sudah dinyalain. Kata Pak Bos, kita tidak bisa membandingkan tubuh kita sama tubuhnya Simbah karena perbedaan usianya yang sangat jauh. Jadi itu kayak kekebalannya itu sudah sangat berbeda sekali besti. Kalau kita seumpamanya selimutan satu aja udah cukup ya, kayak gitu udah hangat gitu lah, katakanlah seperti itu. Tapi bagi Simbah yang sudah di usia 100 tahun lebih, tubuhnya itu sudah responnya sudah berbeda dengan suhu dinginnya seperti itu. Jadi makanya selimutnya sampai rangkep 3, harus nyalain penghangat ruangan dan lain sebagainya kayak gitu. Ini juga harus dicepakkan di sini. Ini ditaruh di sini nanti kalau mbahnya mau baca. Kesibukanku kalau pagi itu seperti ini ya besti, dari bangun pagi jadi melek matanya itu langsung mengerjakan pekerjaan rumah mama. Maaf kalau sedikit rada kasar ya. Jadi bangun tidur setelah menyelesaikan aktivitas saya seperti sholat, raup dan lain sebagainya. Kalau tidak dijelaskan, nggak sholat mbak, kayak gitu. Ya Allah, sholat itu tuh kewajiban ya besti, kewajiban. Jadi wes
kok lakoni karmu nggak karmu, kan itu urusan masing-masing individu ke Tuhannya gitu. Wes nggak perlu divlogkan, karena menurut saya orang yang mengevlogkan sholat itu adalah orang yang munafik. Kenapa? Karena kalau kita sholat itu ibaratnya kita sholat tanpa kamera saja itu susah sekali kusuknya, apalagi kerja di negara non muslim kayak gini yang sebentar-sebentar pasiennya itu celuk-celuk. Jadi kalau divlogkan itu wong sholat tanpa kamera saja susah kusuknya, apalagi yang dengan kamera kayak gitu, kan otomatis otak kita itu langsung kayak ya dikusuk-kusuk no gitu loh, dibaik-baik no gitu loh, kan jadi pahala ya. Sholat bukan karena Tuhan, karena kewajiban kita kepada Allah, bukan, tapi karena pencitraan di depan kamera tersebut. Jadi saya menganggap, saya loh ya, karena setiap orang itu pandangannya berbeda. Kalau menurut pandangan saya, orang yang sholat kemudian divlogkan itu adalah orang yang sangat munafik gitu, kecuali yang memang dia dakwah atau melakukan tutorial gimana sholat untuk orang-orang pemula, misal mu'alaf dan lain sebagainya kayak gitu, itu beda lagi urusannya. Kalau vlog harian kayak saya itu enggak banget deh, enggak banget. Nah, setelah menyelesaikan aktivitas saya itu, saya langsung ngurusin simbah ya teman-teman, karena sekarang simbah itu ya hampir semua pekerjaan itu tidak bisa mengerjakan. Jadi saya harus bangunin simbah, lap badan, bantu simbah pakaikan baju. Bukan berarti simbah udombloyo tidak pakai baju sama sekali ya, saya bilang pakaikan baju. Simbah pakai baju, bajunya itu semacam kayak celana kolor tapi panjang sampai ke tumit, terus kemudian kayak semacam kaos hangat, itu apa bahasa Indonesianya, pokoknya kaos yang panjang sampai gini yang dipakai pas musim dingin ya, kayak daleman saya kayak gini loh. Jadi simbah itu pakai daleman kayak gini sama celana panjang setumit. Tapi karena kalau musim dingin harus pakai pakaian berlapis-lapis, dan simbah kalau pakai sendiri itu butuh waktu berjam-jam, makanya saya bantuin pakaikan beliau. Lap badan, ya kaki, ya tangan, muka dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian pakaikan baju yang berlapis-lapis itu tadi, pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai sembarang dengah lah ya. Terus kemudian bantuin simbah olahraga, bantuin simbah nunggu kalau simbah jalan-jalan keluar agar simbahnya itu aman, nggak kepleset, nggak jatuh kayak gitu. Saya harus mengetutkan kemana-mana. Itulah sebabnya sebenarnya kalau pagi itu saya rempong sekali, jadi tidak bisa bikin vlog a day in my life dari pagi sampai ketemu pagi lagi, itu susah. Hari ini kebetulan Pak Bos nggak di rumah, jadi beliau tidak makan di rumah, makanya sedikit longgar. Saya bisa bikin video seperti ini, Besti. Mbakku sedang makan siang ya Besti, aku mau masak ini daging B2. Ini B2 ya, kalau rupanya seperti ini pasti B2, karena kalau sapi itu warnanya lebih merah, kalau B2 itu warnanya lebih ke eping-eping atau pucat. Terus mau tak masak sama ini ayam, tapi ini ayamnya diskonan. Berarti ini ketukar sama punyanya Pak Bos, soalnya yang diskonan ini punyanya Pak Bos. Aku beliin ini perasaan kok yang nggak diskonan sih kemarin. Aduh, masak babi lagi ya piye to Besti, resiko. Terus ini untuk bumbunya ya Besti, ini ada bunga pintu, bunga pintu seperti ini bahasa Jawanya itu bunga lawang, bahasa Indonesianya bunga pintu kan, lawang kan pintu. Terus kemudian ini ada bawang baiknya ini aku tadi menggunakan 6 atau 7 gitu loh. Oke, karena ini nanti biar masakannya baik, jadi bawang baiknya perlu banyak. Ini bawang baiknya memang sengaja tidak tak oncei ya Besti, jadi kulitnya masih dipakai biar baunya itu lebih harum gitu loh. Terus ini ada jahe geprek ya. Loh, bukan hanya ayam yang bisa digeprek, tapi jahe juga. Wes ini aja. Aku bingung kalau bikin video. Soalnya lihatlah wajahku. Disinari cahaya ilahi. Ini daging babinya tak gunting ya Besti, karena saya tidak punya, ya punya sih, ada pisau buat khusus untuk daging B2, cuman kecil. Kalau buat ngetoi ini tuh kotot kan ini dagingnya, jadi ya wes tak gunting saja. Ini guntingnya lebih landep, karena ini gunting ya khusus untuk menggunting daging B2 ya. Kalau gunting yang satunya itu untuk gunting halal, jadi memang sudah tak pisah-pisahkan semuanya, baik peralatan masak maupun peralatan makan gitu. Yang teman-teman besti-besti online yang mengikuti saya dari awal pasti tahu mana wajan halal, mana piring halal dan lain sebagainya kayak gitu.
Tapi ya yang baru-baru terkadang yang julid-julid itu ya masih banyak. Wis ngene lah ngono lah, anu tipake babi ngene itu sak karepmu lah besti. Terus belum lagi ada yang komentar kalau oh kerjaannya itu haram, itu duitnya haram kayak gitu, karena kerja ikut orang Cina yang agamanya non muslim kayak gitu, koyo kerjaan ide halal wae. Ya saiki lo ya besti ya, saya di sini memang di negara non muslim yang majikan saya ya teman-teman sudah tahu sendiri pasti ya orang non muslim, tapi lek nuruti seperti itu bukankah di Indonesia banyak, nggak semua sih tapi sebagian besar perusahaan, toko-toko, badan usaha, pabrik itu bukannya punyanya orang Tionghoa ya, bukannya ya kepunyaan orang non muslim ya. Lah kalau bekerja ikut orang non muslim itu dibilang haram, gajinya haram, pekerjaannya haram. Lah apa kabar buruh pabrik yang ada di Indonesia? Nggak usah jauh-jauh lah, Indomaret maksudnya, terus Alfamaret itu punyanya siapa? Terus yang kerja di situ kan berarti kerja ikut non muslim dong. Kalau dibilang haram berarti yang kerja di sana juga haram dong, sama kayak saya. Terus di pabrik-pabrik gitu kebanyakan kayak pabrik rokok, gudang garam lah yang cedek dengan tempat tinggal saya, itu yang punya siapa? Yang kerja di sana juga ikut orang non muslim semua kan ya. Berarti itu pekerjaannya haram, atau yang dianggap haram itu cuman yang kerja di luar negeri aja. Mbok iya jongono to besti, kita itu cari duit bener-bener loh, enggak melakukan maksiat, enggak melakukan sesuatu yang dilarang agama, walaupun setiap hari cekelannya seperti ini, tapi kan kita juga pernah sekolah, kita semua tuh pernah ngaji ya toh, kita tahu bagaimana cara mensucikannya. Haruskah saya setiap hari harus bilang seperti ini? Kalau teman-teman tidak tahu, ya silakan cari di YouTube, banyak tutorialnya. Cara mensucikannya ini, menurut mazhab Syafi'i apa, menurut mazhab Hanafi apa, itu semuanya sudah ada. Banyak ulama-ulama yang sudah menjelaskan, videonya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau teman-teman mau memperhatikan, ya kita akan dapat ilmu. Kayak gitulah besti ya. Terus pokok iki, Islam itu agama yang indah, memudahkan, tidak menyulitkan. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Jangan dibikin sulit, apalagi menyulitkan orang. Nanti kamu hidupmu juga dipersulit sama Tuhanmu. Ngengkrengkan wajan. Jangan lupa minyaknya. Ini minyaknya masih baru, belum tak uncei, karena minyaknya yang lama udah habis. Minyak segini itu berapa ya? Kalau minyak apa ya, kiloan ya besti? Liter deng. Bolah, ini berapa liter? Ini punyanya Pak Bos ya. Punya saya tak delikkan. Jangan banyak-banyak. Dah. Masih berat. Bisa untuk angkat beban ini. Kakek pola bonjrot itu totalan ini nanti. Bismillah. Dagingnya tak cemplungkan ya besti. Wajannya melayu-melayu. Ini tak gongso sampai kayak airnya itu menyusut gitu loh besti. Kalau airnya sudah menyusut, terus nanti baru diesokkan bumbu-bumbu yang lainnya. Ini yang ngajarin Simbah di video sebelumnya kalau kalian pengen tahu. Karena kalau nggak nurut apa kata Simbah, nanti banyak ngereok. Jadi ya wis sak gendingnya Simbah itu dituruti besti. Maklum lah, pancen ngopeni orang pikun, orang sudah tua itu ya seperti itu. Tuh lihat minyaknya pada keluar semua.
Ini minyak dari ayam dan B2-nya ya, karena kan mengandung lemak. Wes, sekarang mau tak sokkan ini kecap asin. Terus cuka. Ini mau tak biarkan sampai kecap asinnya sedikit menyusut ya Besti. Tak ublek-ublek gini biar kecap asinnya itu merata ke semua dagingnya. Terus baru diguyur air. Maksudnya disokkan airnya gitu loh. Di majikan saya yang dulu itu saya nggak pernah masak babi, itu nggak pernah Besti. Karena ya mereka tahu kalau saya kan tidak boleh makan, jadi ya saya tidak disuruh masak daging B2. Tapi di sini karena kan nggak ada yang cewek, majikan juga nggak bisa masak. Yo, 我在煮菜，这个不能离开，离开的时候都会烧焦哦。Ini tak tambahin sedikit gula ya Besti. Mbahku ki pokoknya lek masak sembarang itu bumbunya sedikit kecap asin, sedikit cuka, sedikit garam, sedikit gula. Aduh, ini gula saya ya, karena tidak ada nggon, makanya tak taruh di lemari bawah sini. Amor plak ketekan Besti. Diublek-ublek lagi ya, biar gulanya merata. Sudah ini Besti, siap dientas. Ini belum mateng ya Besti. Ya sudah deng, tapi ini belum lunak kayak gitu aja. Sebenarnya ini sudah mateng karena ini tadi sudah tak masak itu hampir 1 jam ya, 30 menit lebih lah, 45 menitan lah, kurang lebih segitu. Tapi kalau dimakan simbah ya masih alot, mbahnya nanti tidak pedas, jadi ini harus tak masukin dulu dalam tengku. Sekarang jam 2, berarti ini nanti kurang lebih sekitar jam 3 atau setengah 4 baru jeglek. Wes, saya mau istirahat dulu ya Besti, mbahnya sudah menggeletak di kamar, jadi saya ikutan istirahat. Kayak gitu, karena apa? Karena bisanya tidur juga pas waktu mbahnya tidur. Kan teman-teman tahu kalau malam saya itu tidurnya itu jam 1, kadang setengah 2 kayak gitu. Jadi kalau siang sama mbahnya tidur, saya ikutan tidur. Enggak ngerjain pekerjaan yang lainnya ya Besti. Karena kalau saya mau nekat ngerjain pekerjaan rumah lainnya pas mbahnya tidur, nanti yang ada saya ikutan gelempang sama mbahnya. Karena kan ya namanya tubuh manusia itu ada batasnya ya. Kalau malam kurang tidur terus kemudian siang terlalu diforsir terus-terusan, pas mbahnya tidur malah kerja-kerja yang lainnya, alhasil nanti malah kita yang sakit. Kalau kita yang sakit di perantauan siapa yang mau jagain? Jadi ya harus bisa mengira-ngira kapan kita kuat, kapan kita istirahat ya gitu. Suaranya sudah gemblodak kayak gitu. Hari ini tuh nganu ya teman-teman, seminggu pas iya, ini hari ini kan Sabtu toh. Jadi seminggu pas acara Imlek kan. Hari ke-7. Kalau seumpamanya lebaran itu hari ini tuh kupatan atau hari raya ketupat. Hari raya ketupat kan seminggu setelah Idul Fitri ya ngomong ki. Itu loh. Alah ya Allah, aku kok kakek bergaul sama aku ngakung jadinya ikutan pikun. Itulah. Alah. Susah ya Allah. Harap ngiling-ngiling. Itu loh hari raya Idul Fitri, hari pertama ini jenenge apa Besti? Aku kok lupa.
Pokoknya kalau kalau di Indonesia itu lebaran hari pertama gitu toh, terus hari ketujuh itu kan biasanya lebaran ketupat. Kalau di sini itu Imlek kan, itu hari ketujuhnya itu tuh kayak festival lampion gitu loh. Besti kalau sore nanti itu bagi-bagi itu loh makanan sama lampion dolanan tuntul gitu. Oh iya, kemarin tuh Besti pada nanyain Pak Bos ngasih angpau tidak? Ya Pak Bos ngasih Besti. Kemarin tuh ngasih biasanya tuh ngasihnya itu pas tengah malam biasanya Pak Bos kimpuh kok. Kadang jam jam setengah 12 jam 12 tuh baru ngasih atau kalau enggak tuh besoknya gitu ngasihnya. Tapi kemarin pas Imlekan kemarin itu tuh pas saya masih ngelap-ngelap meja begitu semuanya anggota keluarga semuanya pulang kan anu itu toh sayurnya kan masih banyak. Itu pada dibontrot dibawa pulang. Dibontrot itu kayak dibawa bekal gitu loh. Diadahkan rantang-rantang gitu terus kemudian dibawa pulang gitu. Cuman di rumah itu nyisain sedikit saja sayur kayak daging babi, daging ayamnya itu semuanya diusungi digobalik. Terus kemudian kan sudah habis itu kan saya lap beres-beres kayak gitu ya isah-isah dan sembarang dengahnya. Kemudian Pak Bos itu ulu datang memberikan angpau dan beliau itu ngomong pakai bahasa Indonesia. Besti sayang karena saya sibuk banget nggak bisa kerekam jadi kalian tidak tahu momen-momen Pak Bos mengucapkan pakai bahasa Indonesia. Jadi beliau mengucapkan kayak kalau di sini bilangnya itu Sinien Kuaile gitu ya atau selamat hari raya selamat tahun baru Imlek kayak gitu. Pak Bos itu bilangnya seperti itu, selamat tahun baru Imlek gitu. Lucu banget pokoknya logatnya. Terus kemudian ini bukan gitu, nggak gitu, selamat tahun baru Imlek kayak gitu. Terus kemudian ngasihkan angpau. Terus kemudian aku kan bilang sih kayak gitu toh. Terus Pak Bos bertanya apakah bahasaku sudah benar Han Piaucun mah kayak gitu. Piaucun itu kayak tepat gitu loh logatnya itu sudah pas saya bilang loh good. Dan Pak Bos setelah memberikan angpau kepada saya itu lah kok bilang terima kasih. Kan harusnya yang bilang terima kasih saya bukan Pak Bos. Aduh majikanku aneh. Dan sekarang masalahnya itu saya lupa naruhnya angpau itu di mana karena kemarin kan pas lagi repot sibuk jadi syukur ndeleh gitu loh. Saya tuh kebiasaan kalau naruh uang itu sembarangan baik di rumah maupun di sini tuh juga. Ya alhamdulillah nggak ada yang jahil di rumah ini. Di rumah majikan saya yang dulu juga nggak ada yang jahil. Jadi saya mendelehkan sembarang dengah itu aman-aman saja. Sekarang saya lupa tak cari dulu ya dapat berapa karena saya juga belum mengintip Besti. Oh iya, tahun pertama aku di sini itu dapatnya angpau rupiah. Kemudian tahun kedua itu tahun pertama aku dapatnya uang NT dolar Taiwan. Tahun kedua dapat rupiah dan tahun ketiga dapat dolar Amerika itu. Sekarang tahun keempat dapatnya apa? Apakah saya dapat euro ataukah saya dapat lira Turki ataukah saya dapat dolar Singapura? Apa ya? Tak cari dulu ya. Seingatku tak cemplungkan di lemari sini Besti. Ya Allah berantakan sekali. Kok tidak ada ya? Oh ini. Ketemu Besti. Ini angpau dari Pak Bos. Kalau angpaunya dari Simba ndak ada bungkusnya. Sudah diberikan sejak seminggu sebelum Imlek. Ya silakan dilihat di belakang ya di video sebelumnya Simbah ngasih berapa buat saya. Sekarang mari kita lihat. Kelihatan kan? Ini dari Pak Bos. Bismillahirrohmanirrohim. Mandat dilepkan kayak gini susah ini bukanya. Berapa ya sih? Uang apa ya teman-teman? Ding, uang Taiwan ternyata. Ya wis enggak apa-apa, jumlahnya ada 2 Besti. Alhamdulillah. Saya tidak berharap sebenarnya dikasih angpau karena ya Pak Bos mengingat Pak Bos itu tidak bekerja. Terus kemudian ya sekarang kondisi Taiwan itu sedang apa ngono kayak ngarani resesi. Ya wis pokoknya seperti itulah. Jadi saya ya tidak berharap dene dikasih ya alhamdulillah ini rezeki saya. Untuk teman-teman yang tidak dapat semoga diberikan rezeki dari pintu yang lain. Amin. Tidak boleh iri atas rezeki orang lain ya. Jangan sampai menghujat atau menghina teman. Kamu harus begini. Jangan menduduhkan angpau, kasihan teman yang nggak dapat karena rezeki orang itu ya sudah ada takarannya. Lambok kalian ibaratnya lah guling HP ku. Dah toh. Lambok kalian ibaratnya nyambut gaya atau bekerja tekuk keringkel sembarang ibaratnya seluruh rumah disikat dicuci kalau memang majikan tidak tergerak hatinya untuk memberikan kepada kita ya
klaus, zong besti. Tapi walaupun kita nggak ngapa-ngapain, kayak saya umpamanya saya nggak bersih-bersih, nggak apa, cuman masak ya ala kadarnya ibaratnya, nggak seperti teman-teman yang lain. Ibaratnya kerjaan saya itu ya wes ngono kuwi lah ya, teman-teman tahu. Kalau majikan memang pengen ngasih ke kita, iya alhamdulillah dapat. Jadi angpau itu bukan seberapa keras kita bekerja, tapi berdasarkan kemurahan hati majikan kayak gitu. Karena ya wis ngono kuwi lah yo, pokoknya intinya rezekine masing-masing, jangan iri sama rezeki orang lain, karena rezeki orang itu berbeda-beda, sudah ada takarannya dan tidak akan tertukar. Kalau seumpamanya kita tidak dapat rezeki dari angpau, ya semoga dapat rezeki dari pintu yang lain begitu. Jangan iri dengki, karena iri dengki itu nggak nyeret-nyereti rezeki besti. Wes ini yang tahun ini ya besti, yang tahun pertama angpaunya sudah terbang ke Indonesia, tapi untuk angpau-angpau yang lain untuk tahun kedua dan ketiga masih ini tahun keempat, ini tahun ketiga, ini tahun kedua. Tahun kedua ini isinya, kalau teman-teman mengikuti video saya dari lama pasti tahu kalau tahun pertama tahun kedua itu saya dapatnya rupiah. Ini saya tidak bohong ya, ini sebenarnya sudah kalong, karena beberapa tahun yang lalu itu teman saya ada yang pulang ke Indonesia, kemudian saya ngambil beberapa lembar yang merah ini untuk tak sangokkan biar buat beli es, karena waktu itu tuh kan lagi musim-musimnya korontil, terus harus karantina dulu, dan karantina itu lumayan lama, dan di dalam itu kan beli makanan, beli minuman kayak gitu. Aku ngasih sedikit buat dia untuk beli es selama di karantina itu kayak gitu ya, tak ambilkan dari duit ya Pak Bos. Ini Pak Bos beneran ngasih saya uang rupiah, karena beliau kan ya, kalian tahu Pak Bos itu bekerja di penerbangan, jadi sering datang ke Indonesia. Kalau datang ke Indonesia kan juga nggak sehari langsung pulang gitu aja, biasanya nginep 1 hari atau 2 hari kayak gitu, dan di sana kan mesti beli-beli apa kan ya pakai rupiah atau besti, makanya beliau punya uang rupiah. Jadi Pak Bos itu punya berbagai macam mata uang. Ini karek berapa ya, 500 berapa gitu, 500 atau 600 kayak gitu. Terus kemudian di tahun ketiga ini ada iki mang ya, di tahun ketiga aku dapatnya apa ya, dolar. Ini uang dolar beneran, 100 dolar. 100 dolar ini sama dengan berapa ya sekarang, 1,4 juta ya, segini 1,4 juta. Iya kurang lebihnya. Terus kemarin itu pas rupiah ini Pak Bos kalau tidak salah ngasihnya itu sekitar 1 jutaan atau 900 berapa gitu, tapi ada uang NT-nya kalau tidak salah, jadi 1000 NT terus kemudian ditambah uang kayak gini. Kalau tidak salah loh ya, silahkan teman-teman mendelok video yang lama lah, karena saya lupa. Kalau tidak salah ingat ada 1000 NT terus kemudian juga dikasih uang rupiah kayak gini. Jadi saya itu dapatnya hampir 1,5 juta dari Pak Bos saja. Terus kemudian ini juga ya hampir 1,5 juta karena kursnya naik turun. Terus kemudian tahun ini karena ya dapatnya NT jadi 2000 NT. 2000 NT ini rupiahnya berapa? Ini rupiahnya 1 juta besti. Yus oke disyukuri lah ya, alhamdulillah naik turunnya. Pokoknya yes, alhamdulillah entok gitu. Tak pajangin ini lah, gen teman-teman tahu. Alhamdulillah dapat dolar, dapat NT, dapat rupiah. Wes ngono ya teman-teman. Dan screenshot dadi berita. Wes gitu saja ya teman-teman video kita kali ini, karena ini sudah jam 2 lebih, hampir jam setengah 3. Aku selambai bangun rasih turu aku. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Doa saya masih sama seperti kemarin, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah barokah. Amin. Selalu bersyukur atas apapun keadaan kita hari ini ya teman-teman, karena rajin-rajin bersyukur itu akan mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Kesehatan itu juga rezeki, keluarga yang bahagia juga rezeki, karena rezeki itu tidak melulu tentang harta dan kekayaan. Wes ngono ae. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.